Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu, jemaat sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita di hari Minggu saat ini. Dengan penuh sukacita iman, kita muliakan Tuhan Allah, kita nyanyikan NKB 6, Patut Segenap Yang Ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut Maharaja lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai mutiara surgawi, memberikan dirinya. Saudara-saudara, mari teduh di hadapannya. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kepada kamu. Selamanya. Amin. Saudara-saudara, masih berdiri, kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan bagi kita untuk kita lakukan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." NKB 203. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah
Dipersilakan kita duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan, kita sekalian merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengakui dosa kita kepadanya, kita mohon pengampunannya, dan kita sampaikan pengakuan kita ini kepada Tuhan dalam doa masing-masing pribadi, dalam hati di saat teduh. Kita mulai. Amin. Kita nyanyikan NKB 11. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Lenyapkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berita anugerah-Nya. Kita berdiri, bahwa selaku pelayan Yesus Kristus saya memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan bertobat kepada Allah. Firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. NKB 120, tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Bapak Ibu Saudara-saudara, dipersilakan kita duduk kembali. Kita bersiap menerima firman-Nya. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami umat-Mu saat ini di sini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau beri. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami beroleh kemampuan untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 19. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop bacaan kita saat ini, Lembaga Alkitab Indonesia berdasarkan Alkitab yang ada pada kita ini memberi judul perikop ini pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu berarti perikop ini sesungguhnya berbicara tentang doa, yaitu doa Yesus bagi murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang dan mengenai doa dan berdoa, tentu ini bukan sesuatu yang asing bagi setiap orang yang berkeyakinan, yang meyakini kuasa Tuhan. Bahkan juga kemudian istilah ini disamaratakan bagi semua orang, bagi semua orang yang berkeyakinan di negeri ini. Doa secara sederhana dipahami sebagai sebuah tindakan dan sikap yang wajib dan senantiasa dilakukan oleh orang yang berkeyakinan.
Doa ini menjadi sarana di mana seseorang mengungkapkan isi hatinya, menyampaikan permohonannya, memberi kesaksian tentang dirinya kepada yang disembah. Tetapi saudara-saudara, doa tidak sekedar hanya sebuah sarana untuk menyampaikan keberadaan hidup kita dalam segala hal kepada yang disembah. Tetapi doa kemudian dalam konsep iman Kristen menjadi nafas menentukan hidup tidaknya seseorang di hadapan Tuhan Allah dan dengan Tuhan Allah. Seseorang yang tidak berdoa lagi, saudara-saudara, sesungguhnya telah memutuskan hubungan komunikasinya dengan Tuhan. Saudara-saudara, doa ini sangat penting dalam kehidupan umat beriman, terutama dalam hidup kekristenan, bahwa Yesus Kristus mengajar murid-muridnya berdoa. Bukan cuma hanya mengajar konsep doa yang benar, tetapi Yesus juga mengajar cara berdoa yang benar. Yesus juga menyampaikan bagaimana bersikap dalam doa. Walaupun kemudian saudara-saudara di tengah perjalanan hidup keberimanan orang-orang Kristen, doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun orang Kristen boleh berdoa, karena doa tidak pernah dibatasi oleh apapun dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhannya. Puji Tuhan. Kita tidak dibatasi waktu, kita tidak hanya saat-saat tertentu berdoa, bahwa Tuhan ternyata siap sedia kapanpun kita berdoa kepadanya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa juga adalah sikap dan tindakan yang harus diyakini sebagai tindakan yang utuh dengan segala usaha yang dilakukan untuk memperoleh yang dikehendaki. Itu berarti saudara-saudara, doa bukan sekedar untayan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Doa juga bukan sekedar untayan kata-kata yang tersimpan di dalam hati walaupun tak terucap dengan mulut. Tetapi doa juga harus dipahami, diwujud nyatakan dalam tindakan yang nyata. Bapak ibu saudara-saudara, itu hakikat doa yang harus kita pahami. Jadi berdoa tidak hanya cukup lipat tangan tutup mata berucap. Berdoa tidak hanya cukup di dalam hati kemudian sampaikan semuanya kepada Tuhan. Tetapi berdoa juga harus diwujud nyatakan ketika kita berbicara dengan sesama, melakukan pekerjaan kita. Karena apa saudara-saudara? Berdoa dan berusaha adalah satu kesatuan yang utuh di dalam konsep hidup orang beriman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan doa Yesus Kristus bagi murid-muridnya. Doa ini disampaikan Yesus kepada Bapaknya di tengah-tengah murid-muridnya, di mana Yesus sampaikan bahwa Dia tidak akan selamanya secara fisik bersama-sama dengan murid-murid itu. Doa ini menjadi kesaksian pula kepada murid-murid akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Doa ini juga sekaligus pengajaran kepada murid-murid tentang hakikat Yesus yang adalah Bapa itu sendiri. Mereka adalah satu. Doa ini juga mau mengajarkan semua murid-murid Yesus untuk meneladani ketaatan Kristus yang disaksikannya di dalam doa ini. Bagaimana Yesus sampaikan firman yang ia terima dari Bapa, semua diberitahukan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya firman yang disampaikan kepada kita pun kita lakukan itu, kita sampaikan itu sebagaimana Yesus Kristus menyampaikan segala firman yang diterimanya dari Bapanya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka doa Tuhan Yesus ini sesungguhnya bukan sekedar doa sebagaimana yang sering kita ucapkan, sebagaimana yang sering manusia praktekkan. Doa ini sekali lagi juga adalah panggilan kepada semua orang percaya kepadanya. Doa ini menyiratkan apa yang harus dilakukan oleh orang percaya dan harus diperjuangkan oleh orang percaya di tengah dunia ini. Yesus mengawali doa ini dengan memberitakan
pengakuannya akan satu kesatuan yang utuh dengan Bapa dan melakukan segala sesuatu, menyatakan segala sesuatu yang dinyatakan Bapa kepadanya. Saudara-saudara, kita renungkan isi doa Tuhan Yesus ini sehubungan dengan berita Alkitab yang kita baca saat ini. Tuhan Yesus menyampaikan doa ini, dan ini doa untuk murid-muridnya ditujukan kepada Allah. Tentu ada maksud dan tujuannya. Ada latar belakang pula. Apa latar belakangnya? Dalam ayat 11, saudara-saudara, kita dapat mengetahui bahwa ketika Yesus katakan di dalam doa ini, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini mau menunjuk bahwa akan ada saat di mana Yesus secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, dan itu akan memungkinkan mereka goyah, memungkinkan mereka tercerai-berai. Dan boleh kita saksikan, lihat dalam catatan Alkitab bahwa ketika Yesus ditangkap, mereka meninggalkan Yesus. Tetapi syukur kepada Tuhan, doa Tuhan Yesus ini dikabulkan, dinyatakan bahwa sampai hari ini kita masih bersekutu, bersatu di dalam Tuhan. Doa Tuhan Yesus dalam bacaan ini saya menarik ada 3 kesimpulan isi doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya kepada Allah. Doa yang pertama, permohonan yang pertama adalah supaya mereka menjadi satu. Ini permohonan pertama Tuhan Yesus kepada Bapa bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara, bahwa perpecahan, memilih jalan masing-masing menjadi ancaman bagi sebuah persekutuan, bagi murid-murid yang ditinggal pergi oleh sang guru. Dia minta supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku satu di dalam engkau. Saudara-saudara, kebersatuan yang dimaksud merupakan konsep hidup yang dirindukan Tuhan Yesus, berlaku dan terjadi di dalam hidup setiap orang percaya. Menjadi satu di sini harus dipahami dalam artian dan dalam konsep nyata kehidupan, yaitu menyatu di dalam iman yang sama dan satu, diikat oleh kasih yang sama dan satu, serta menyatu di dalam segenap kehidupan dan warna yang dihadapinya, seia sekata, sepenanggungan, serasa. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya murid-muridnya menjadi satu, ini mau menjelaskan bahwa sungguh keutuhan persekutuan menjadi kerinduan Tuhan Yesus berlaku di setiap persekutuan orang beriman. Dimulai dari persekutuan yang terkecil, Tuhan Yesus sangat merindukan setiap persekutuan di dalam namanya tetap menjadi satu. Suami istri harus menjadi satu, satu keluarga harus menjadi satu. Persekutuan di dalam Yesus Kristus harus menjadi satu. Ini doa Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini kerinduan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ini bukan hanya ditujukan kepada Bapa, tetapi doa ini sesungguhnya menjadi panggilan bagi kita supaya kita menjadi satu. Tidak ada konsep di dalam hidup persekutuan yang percaya kepada Yesus mencari jalannya masing-masing. Tidak ada istri yang berjalan sendiri, suami berjalan sendiri, anak-anak berjalan sendiri, orang tua berjalan sendiri, supaya mereka menjadi satu. Kita ditantang, saudara-saudara. Perbedaan dan kepelbagaian itu menjadi warna dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, saudara-saudara, pelangi tidak akan pernah indah jika dia hanya terdiri satu warna. Tapi dia menyatu di tengah kepelbagaian perbedaan itu menjadi indah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, isi doa Tuhan Yesus yang kedua untuk murid-muridnya ialah supaya
Bapa melindungi murid-muridnya. Supaya Bapa melindungi murid-muridnya sebagaimana yang telah Yesus lakukan. Yesus menjaga murid-muridnya selama kebersamaan itu. Dan itulah terus dirindukan Yesus terjadi atas murid-muridnya. Kenapa? Yesus tahu tentang kejahatan di dunia ini. Dia minta kepada Bapa, lindungilah mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri tahu ada banyak kejahatan di dunia ini dan dapat membinasakan, mengancam hidup kita. Yesus telah menyampaikan permohonan kepada Bapanya untuk perlindungan kita, dan Dialah pelindung kita. Kalau Yesus berdoa memohon supaya kita dilindungi, itu juga sekaligus memanggil saudara dan saya untuk datang berlindung kepada Tuhan. Di setiap tantangan, cobaan, bahaya di kehidupan ini, jangan berlindung pada diri sendiri atau pada apapun. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus berdoa untuk murid-muridnya kepada Allah supaya Allah mengaruniakan kepada mereka pengudusan. Kuduskanlah mereka. Ini harus dipahami bahwa ini luar biasa kecintaan Yesus akan kita murid-muridnya. Yesus mau kita istimewa. Yesus mau kita berbeda dengan siapapun. Yesus rindu kita ini umat yang khusus, yang tersendiri, di mana penyucian dilakukan kepada kita, kuasa Roh dianugerahkan. Yesus ingin saudara dan saya tampil beda di kehidupan ini dengan dunia ini, karena kita telah disuci kuduskan, dibaharui dan diberi kuasa. Saudara-saudara, jika Yesus berdoa kepada Bapa meminta supaya kita dikuduskan, sesungguhnya Yesus telah menguduskan kita dan menjawab doa ini. Tinggal kita, saudara-saudara, menjaga kekudusan ini. Kita ada di dalam dunia tapi bukan dari dunia, maka kita tidak boleh serupa dan sama dengan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita merenungkan doa Tuhan Yesus ini, seharusnya kita diantar kepada kebanggaan iman. Kita sungguh bersyukur bertuhankan Yesus yang luar biasa kasihnya kepada kita. Dia ingin kita tetap satu. Dia rindu kita terus terpelihara, dan Dia merindukan kita terus hidup kudus sebagai umat kepunyaannya. Mari kita jawab doa Yesus ini dengan usaha dan jerih juang dalam keberimanan kita, sebab Dia telah menyatakan semua itu, dan Bapa sesungguhnya adalah satu dengan Dia dan Dia dengan Bapa. Saudara-saudara, teruslah berdoa di kehidupan ini, dan doa-doa kita nyatakan bukan hanya dalam untaian kata-kata dan di dalam hati belaka, tetapi kita wujudkan doa kita melalui praktek nyata supaya genaplah apa yang dirindukan Yesus di dalam doanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian NKB 119, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli dan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita mengungkapkan syukur kita untuk memuliakan Tuhan dengan memberi persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 9a. Kita nyanyikan pujian NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mengderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami ini, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Teruslah Tuhan memberkati kami, agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Persembahan kami ini berbau harumlah di hadapan-Mu dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 134, terima kasih ya Tuhanku. Kasih ya Tuhanku atas hari
curahkan pada umat-Mu. Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di hari Minggu ini kami kembali disegarkan firman-Mu. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Yesus Kristus Tuhan sungguh penuh dengan kasih dan kemurahan. Melalui firman-Mu kepada kami disaksikan begitu besarnya cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang kami renungkan telah menjadi bagian kami dan memanggil kami untuk tetap menjaga memelihara kesatuan iman supaya kami menjadi satu seperti Yesus dan Bapa satu. Terima kasih Tuhan bahwa kepada kami telah dinyatakan perlindungan. Engkaulah pelindung kami. Teruslah melindungi kami daripada yang jahat supaya kami sanggup menjalani kehidupan ini sesuai dengan panggilan dan karya yang Engkau percayakan kepada kami. Teruslah pula Tuhan menguduskan kami supaya kami senantiasa menjaga kekudusan itu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Firman-Mu teruslah terngiang di hati sanubari kami. Ajar kami terus menjaga napas hidup kami di dalam dan melalui doa. Terus benahi hidup kami supaya benar berdoa. Ajar kami supaya kami tahu Tuhan menyampaikan isi hati kami di dalam doa dan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa-doa kami sampailah di hadirat-Mu dan Tuhan kabulkanlah menurut pandangan-Mu. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Kami ada di tengah dunia ini, Engkau tahu segala hal yang kami hadapi. Maka sertai kami Tuhan. Ya Bapa di sorga, demikian pula dalam hidup kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Tolong kami supaya doa-doa boleh kami sampaikan dalam untaian kata, dalam hati, terutama Tuhan dalam aksi dan pelayanan kami. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan jaga dan pelihara, lindungi mereka, kuduskan, jauhkan dari segala perpecahan dan pertikaian. Engkau membuat mereka satu supaya kekuatan menjadi bagian kami karena kami satu di dalam Kristus Tuhan. Berkati mereka yang berduka cita, hiburkan. Yang dalam kelemahan tubuh karena sakit Tuhan sembuhkan. Yang berulang tahun menikmati karunia Tuhan akan lengkapi. Demikian juga yang bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan akan sempurnakan. Bapa di sorga, segala rencana hidup kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa umat-Mu yang mewujud nyata dalam karya mereka, pekerjaan dan usaha mereka sehari-hari. Jawablah itu Tuhan dengan berkat-berkat-Mu dan sempurnakanlah. Karuniakan Tuhan hikmat akal budi untuk mengelola kehidupan ini supaya menjadi doa yang hidup di hadapan-Mu. Ya Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Berkati tiap pribadi, rumah tangga dalam persekutuan jemaat ini. Semua saudara-saudara kami yang boleh menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini, Tuhan lawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka dalam menghadapi segala kehidupan yang penuh dengan berbagai peristiwa ini. Berkati Tuhan anak-anak kami yang terpisah dengan kami karena masa depan, yang terpisah dengan orang tua kami, dengan sanak saudara kami. Tuhan akan lawat dengan kasih-Mu kami tetap satu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu di Jemaat GPD Koinonia Palu
dalam segala hal yang dilakukan, Namamu lah yang dipuji dimuliakan. Satukan kami tetap supaya kokoh dan kuat menjalankan tugas panggilan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Beri kedamaian kepada negeri ini Tuhan. Jauhkanlah hidup kami dari berbagai bencana, malapetaka, musibah. Jaga pelihara kami di masa pandemi ini. Sadarkan dan buatlah orang-orang yang jahat bertobat ya Tuhan. Sehingga tindakan terorisme jauh dari kami dan bersih dari negeri ini. Berkati ya Bapa di sorga seluruh gerejamu dalam perjalanan pelayanan mereka. Sempurnakan kami Tuhan, sebab doa yang kami sampaikan ini hanya menjadi utuh dan sempurna karena Engkau yang menyempurnakannya. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi atas kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita menyanyikan pujian NKB 175. Saudaraku, selamatlah berjuang. Saudaraku, selamatlah berjuang dengan teguh layani Tuhanmu. Segala budimu tetap terbayang, tak dapat kami balas kasih-Mu. Saudaraku, kita tetap bersatu di dalam Yesus Kristus penebus. Meski sedih dan hati pun terharu, bagimu kami berdoa terus. Mari kita arahkan hidup kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita sampaikan doa kita dalam hati kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami tim multimedia gereja GPD Koinonia Palu yang menyediakan ibadah virtual ini, menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai hidup saudara-saudara. Tuhan Yesus